Intinya kepada masyarakat saya sarankan begini. Kalau memang perbedaan itu dilakukan oleh orang kita, yakni golongan aswaja, sama akidahnya dengan kita, kita tetap dulu ikuti 4 rakaat salam, kita ikuti, tidak apa-apa. Tapi kalau berbeda dalam akidahnya, mensyirikkan, mengkafirkan, segera kita pindah. Segera kita pindah. Berarti akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita, amal-amal soleh kita, qiraatul Quran, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang sholat tarawih. Di masyarakat terkadang muncul pelaksanaan sholat tarawih itu ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Ini sebenarnya sebuah masalah, sebuah peristiwa masyarakat harus paham, terutama warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalangan aswajah, ahlus sunnah wal jamaah. Terkadang masyarakat itu ikut-ikutan. Maka kepada masyarakat, kepada umat, ikutilah ulama atau ustadz Anda yang sudah jelas sanad keilmuannya. Nah, kalau tidak mengerti tentang sanad keilmuannya, ustadz ini santri siapa? Mondoknya kemana? Kita harus tahu kepada figur-figur kita. Jangan-jangan nanti ustadz Anda adalah ustadz yang sering mensyirikkan dan sering mengkafirkan. Ini sudah jelas berbeda dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Oke, secara singkat saja agar tidak terlalu bertele-tele, tentu pendapat saya bukan muncul dari pemikiran saya sendiri, saya cuma tinggal mikir. Saya termasuk kita semua mungkin tinggal membaca. Kita tidak boleh hanya dengan sepengatannya sendiri tanpa membaca fatwa para ulama, tanpa membaca kitab-kitab ulama salaf. Yang penting saat-saat ini kita punya kemampuan. Skill kita, ada keinginan, ada kemampuan di dalam mencerna dan menelaah tentang hujjah para ulama. Kalau bebas berpikir, artinya semaunya sendiri, siapapun itu bisa. Anak kecil pun itu bisa. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus membaca karya-karya atau kitab para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-allamatu al-Qastalaniyu. Orang yang sangat alim, Syekh Al-Qastalani berkata, Firsyadis Sari li syarhi Sahih Bukhari, di dalam kitab Irsadus Syari, syarah daripada Sahihul Bukhari. Wal ma'ruf wa huwa alladhi alaihi al-jumhuru annahu ay adadu raka'atit tarawih 20 raka'atan bi 10 taslimatin. Pendapat yang ma'ruf atau pendapat yang dikenal menurut jumhur ulama bahwa sesungguhnya rakaat salat tarawih hitungan adat, hitungan jumlah rakaat daripada salat tarawih 20 rakaatan adalah 20 rakaat dengan 10 salam. Wa dzalika khamsu tarwihatin, dan itu 20 rakaat itu sebanyak 5 kali istirahat. Kullu tarwihatin arba'u raka'atin.
Setiap setiap istirahat adalah 4 rakaat bitaslimataini dengan 2 salam. Ghairil witri, selain salat witir. Wa huwa 3 rakaatin, adapun salat witir jumlahnya 3 rakaat. Jadi menurut semua imam madhab, salat tarawih jumlahnya adatnya adalah 20 rakaat. Wa'lam, ketahuilah, anna sholat tarawih masna fi madhahibi ahli sunnati wal jamaati. Ketahuilah bahwa sholat tarawih adalah 2 rakaat menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah, pendapat ulama aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah, artinya dua-dua. Itu jelas berdasarkan sabda Rasulullah, sholatul laili masna, salat malam 2 rakaat. Wasyafi'iyatu qalu, ulama Syafi'iyah berpendapat, yajibu ayyusallima min kulli rak'ataini, wajib setiap 2 rakaat untuk memanggil salam. Artinya setiap 2 rakaat salam itu wajib menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Jelas ya. Fa idza shallaha bisalamin wahidin, apabila ada seseorang yang melakukan salat dengan 1 salam, lam tasihha, maka tidak sah salatnya. Wal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu qalu, adapun pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dan juga ulama Hanabila, mereka berpendapat yundabu ayyusallima fi akhiri kulli rak'ataini, disunnatkan memanggil salam di akhir setiap 2 rakaat. Artinya kalau menurut ulama Syafi'iyah, setiap 2 rakaat salam itu hukumnya wajib. Ingat ya. Menurut golongan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dan Hanabila, setiap 2 rakaat salam itu hukumnya sunnah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah adalah wajib setiap 2 rakaat salam. Kita harus bisa membedakan. Falau fa'alaha bisalamin wahidin wa qa'ada ala ra'si kulli rak'ataini shahat ma'al karahati. Menurut mereka, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan Hanabila, jika ada seseorang melakukan sholat tarawih 20 rakaat dengan 1 salam dan duduk tasyahud setiap 2 rakaat, shahat ma'al karahati, as-sah hukumnya tapi bersama makruh. As-sah tapi makruh, istilahnya begitu. Nah, jadi kalau 2 rakaat itu tasyahud, ya seperti sholat duhur. 2 rakaat ada tasyahudnya. Setiap 2 rakaat ada tasyahudnya. Amma idza lam yaqut ala ra'si kulli rak'ataini, apabila seseorang itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat tanpa duduk tasyahud setiap 2 rakaat, fa fihi ikhtilaful madzahibi, maka di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Artinya ada yang mengesahkan, ada yang tidak mengesahkan. Intinya kepada masyarakat saya sarankan begini, kalau memang perbedaan itu dilakukan oleh orang kita, yakni golongan aswaja, sama akidahnya dengan kita, kita tetap dulu ikuti 4 rakaat salam, kita ikuti, tidak apa-apa. Tapi kalau berbeda dalam akidahnya, mensyirikkan, mengkafirkan, segera kita pindah. Berarti akidahnya sudah berbeda dan berlainan dengan kita. Lebih baik cari golongan kita, tempatnya dan cara amaliyahnya mencari golongan kita, yakni ulama Syafi'iyah, golongan orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Mungkin ini sekilas yang dapat saya sampaikan sebagai bahan renungan kepada kita semua, agar kita tidak gelisah. Saya harus ikut madhab siapa? Yang 2 rakaat itu madhab siapa? Yang 2 rakaat salam itu madhab siapa? Yang 4 rakaat salam yang ada
tasyahudnya setiap 2 rakaat itu madhab siapa. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.